Welcome. Kisah heroik Zoyun yang disebut juga dengan julukan Zilong yang melegenda dengan menggunakan tombak dan kuda putih. Saat kita masih kecil, kita pasti pernah bermain Dinasti Warrior yang salah satu karakternya bernama Zoyun. Di film ini membahas di mana Zoyun untuk pertama kalinya mengabdi kepada Liu Bei yang merupakan mantan pasukan dari Gong Sun San. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih. Scene awal menceritakan tahun 3 Cuping ketika terjadi peperangan antara Gong Sun San dan Yun Zhao. Gong Sun San memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Liu Bei untuk berperang demi mempertahankan kota Huanzhou. Ketika Liu Bei terdesak, datanglah kavaleri elit yang dipimpin oleh Zoyun atau Zilong. Dengan pasukan Zilong, semua pasukan dari Yun Zhao dapat dipukul mundur. Sebelum peperangan berakhir, Zilong meninggalkan medan pertempuran dikarenakan alasan terbunuhnya sang kakak, meninggalkan pasukannya dan tinggal di Changshan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, ada seorang gadis yang datang ke kota Changshan, lalu masuk ke dalam sebuah rumah. Dalam rumah tersebut terdapat jebakan sehingga membuat gadis tersebut tertangkap. Pemilik rumah tersebut ternyata adalah Zilong. Gadis tersebut bernama Hyovan yang merupakan mantan pasukan kuda putih. Zilong bertanya tentang berapa jumlah pasukan kuda putih yang tersisa. Hyovan menjawab hanya tersisa 6 orang dan mereka menjadi seorang bandit. Lalu datanglah Liang Er yang merupakan anak dari kakaknya. Liang Er menceritakan ada pejabat korupsi yang datang dengan membawa pasukan. Zhao Zilong lalu menemui mereka untuk bertanya maksud dari kedatangan mereka. Lalu Tuan Yang Agung yang merupakan pemimpin tersebut menunjukkan poster buronan yang merupakan Hyovan. Karena ingin membunuh jenderal, pemimpin tersebut lalu tahu dari warga kota Changshan bahwa Hyovan berada di rumah Zhao Zilong. Pemimpin pasukan tersebut langsung ingin datang dan menyerang Zhao Zilong. Tetapi pemimpin pasukan tersebut bukan tandingan dari Zilong dan berhasil mengusirnya dan pasukannya. Lalu pemimpin pasukan tersebut melaporkan kepada pimpinannya yang bernama Yuan Miao. Pada malam harinya, Zilong, Liang Er, dan Hyovan pergi dari desa, namun tiba-tiba 3 anak panah diluncurkan. Zilong dapat menghindari, tetapi Liang Er terkena anak panah tersebut, dan akhirnya Liang Er meninggal. Ternyata muncullah Yuan Miao dan pasukannya. Zilong sangat marah dan langsung menyerang Yuan Miao, dan Hyovan menghadapi pasukannya. Tetapi pertarungan menggunakan emosi mengakibatkan Zilong kehilangan tombaknya dan berperang secara berantakan. Dan akhirnya Yuan Miao dapat mengalahkan Zilong dan menendangnya ke jurang. Nasib Hyovan juga tertangkap. Keesokan paginya, Zilong diselamatkan seseorang dan membawanya ke tabib untuk diobati. Di sana juga terdapat pasukan yang terluka. Lalu datanglah pemimpin pasukan tersebut adalah Liu Bei yang merupakan mantan pemimpin dari perang Qinzhou. Ketika Liu Bei berbalik, ternyata Zilong telah pergi. Liu Bei mencari Zilong dan akhirnya mereka bertemu. Mereka berbicara masa lalu ketika mereka bersama-sama, sampai akhirnya Zilong mengikuti Liu Bei dan tinggal di kota tersebut. Saat berbincang-bincang, lalu datanglah Guan Yu dengan ciri khasnya yang berjenggot indah dan lurus, ingin berlatih dan sparring melawan Zilong. Akhirnya Zhang Fei juga ikut dalam sparring tersebut. Scene berganti pada malam harinya ketika Yuan Miao bertemu dengan Perdana Menteri untuk meminta pasukan 5.000 berkuda dengan janji dia akan menaklukkan Jingzhou dalam waktu 1 bulan. Lalu Perdana Menteri tersebut datang yang ternyata bernama Lao Gui menyuruh Yuan Miao untuk membunuh Liu Bei. Lalu permintaan tersebut akan dikabulkan. Pada ruang tahanan yang memenjarakan Hyovan, lalu datanglah Liang Han yang merupakan mantan pasukan kuda putih ingin membebaskan Hyovan. Tetapi kepala tahanan tersebut berkata, jika ingin Hyovan bebas, Liang Han harus membawa kepala Liu Bei. Tentu saja itu perintah dari Perdana Menteri. Sebelum pergi, Hyovan berbisik sesuatu ke telinga Liang Han. Di kediaman Liu Bei pada malam harinya, datanglah pria bertopeng yang merupakan bawahan dari Liang Han yang ingin membunuh Liu Bei dengan membunuh pasukan penjaga rumah dan membakar rumah tersebut. Namun usahanya gagal dengan datangnya Zilong dan bertarung melawannya.
Singkat cerita, pria bertopeng tersebut dapat dikalahkan. Zilong terkejut bahwa pria bertopeng itu adalah mantan rekannya di pasukan kuda putih yang bernama Gao Miao. Gao Miao berhasil ditangkap dan Liu Bei bertanya kepadanya, tetapi Zilong memberitahu bahwa Gao Miao tidak bisa berbicara karena lehernya terluka yang mengakibatkan dia tidak bisa berbicara. Saat ingin dibunuh, Zilong meminta agar Gao Miao dimaafkan dan Zilong bertanya sisa dari pasukan kuda putih kepada Gao Miao. Lalu Gao Miao menuntun Zilong menemui sisa pasukan kuda putih yang tersisa. Saat tiba di sana, Zilong melihat ada sebuah kotak yang tergeletak dan ternyata kotak tersebut berisi kepala Hiofan. Zilong lalu menangis dan menyesalinya. Liang Han berbicara karena gagal membawa Liu Bei, akhirnya Hiofan dibunuh. Lalu Liang Han pergi dan meninggalkan Zilong yang sedang bersedih. Ternyata Yuan Miao sedang menderita sakit dan Perdana Menteri membawakan sebuah ramuan. Perdana Menteri tersebut berbicara bahwa siapapun yang meminum ramuan tersebut, maka orang tersebut tidak akan pernah merasakan sakit. Cerita berlanjut ketika Liu Bei bersama pasukannya dan orang-orangnya berjalan untuk sampai ke kota Jiangxia. Saat perjalanan tersebut, Guan Fei yang merupakan adik dari Liu Bei memberikan tombak perak kepada Zilong karena tombak Zilong patah saat berhadapan dengan Yuan Miao. Lalu datanglah pasukan dari Yuan Miao untuk membunuh dan menangkap Liu Bei. Saat pertempuran tersebut, istri Liu Bei dan anaknya telah hilang melarikan diri beserta orang-orangnya. Setelah pertempuran tersebut, Liu Bei bingung dan tak berhasil menemukan anak dan istrinya. Karena bingung, Liu Bei ingin mencarinya sendirian, tetapi Guan Fei mencegah karena Liu Bei merupakan keturunan terakhir dari dinasti Han dan tidak ingin terjadi apa-apa. Lalu disinilah Zilong dan berkata dia akan pergi menyelamatkannya. Ternyata istri Liu Bei juga kehilangan bayinya dan masuk ke sebuah desa. Saat di desa tersebut masih ada dua pasukan dari Yuan Miao yang hendak memperkosanya. Tetapi datanglah Zilong membawa kuda dan menyuruh istri Liu Bei pergi dan menyerahkan urusan mencari anaknya kepadanya. Pada malam harinya, di suatu tempat Zilong mendengar suara bayi yang merupakan anak Liu Bei. Bayi tersebut berada di lantai atas rumah tersebut. Ternyata Zilong disambut oleh Liang Han dan teman-temannya. Setelah menemukan bayi tersebut, Zilong menggendong dan mengikatnya dengan baju perangnya. Lalu Zilong dan Liang Han berkelahi. Karena Zilong kalah jumlah, akhirnya Zilong dapat dikalahkan. Lalu Zilong berbicara tujuan hidup. Sekarang Liang Han menyerah dan senang atas jawaban Zilong tersebut. Sampai akhirnya Liang Han dan teman-temannya mulai mengikuti Zilong kembali. Saat berkumpul, Liang Han menceritakan bahwa dia sempat ragu kepada Zilong karena saat peperangan di Huanzhou, Zilong pergi dan meninggalkan mereka. Dan akhirnya, Liang Han sekarang yakin untuk mengikuti Zilong kembali. Pada pagi harinya, Zilong, Liang Han, dan teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk menemui Liu Bei. Saat bersamaan, Gao Miao ternyata tertangkap dan digantung di sebuah tiang. Ketika ingin menolongnya, tiba-tiba anak panah menembus dada Gao Miao dan membunuhnya. Ternyata muncullah Yuan Miao dan pasukannya yang mencegat perjalanan mereka. Lalu pertarungan pun terjadi. Setelah itu Zilong menghadapi Yuan Miao untuk bertarung 1 lawan 1. Saat Yuan Miao terpojok dan hampir kalah, Yuan Miao melepas baju zirahnya dan Zilong terkejut bahwa tubuh Yuan Miao setengah berubah menjadi hitam karena ramuan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Karena ramuan tersebut, Yuan Miao tidak akan pernah merasakan sakit. Yuan Miao meminum ramuan tersebut, kekuatannya jauh lebih unggul daripada Zilong dan mengakibatkan Zilong kalah. Saat Yuan Miao hendak pergi, Zilong teringat kenangannya bersama Liang Er, yang membuat Zilong kembali berdiri dan dengan semangatnya, dia membayangkan saat pasukan kuda putih berkumpul dan membantunya. Saat pertarungan tersebut, Yuan Miao dapat dikalahkan dengan bantuan Liang Han. Akhirnya, Zilong dapat membunuh Yuan Miao dengan menebas lehernya dengan menggunakan pedang Yuan Miao yang terlepas. Ternyata Zilong yang selamat sendiri dalam pertempuran tersebut, lalu meraih anak Liu Bei dan berjalan ke rumah persembunyian Liu Bei. Dan akhirnya film ini pun selesai.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen.